Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Fatimah Haryoko, NIM 186.523 dari kelas Softcom A. Di sini saya akan mendemonstrasikan proyek UTS yang telah saya buat, yakni menentukan tunjangan hari raya menggunakan logika Fuzzy Tsukamoto. Untuk menentukan tunjangan hari rayanya sendiri berdasarkan masa kerja dan jumlah gaji. Masa kerja dibagi menjadi 3, yakni masa kerja baru, sedang, dan lama. Kemudian untuk jumlah gajinya sendiri saya bagi menjadi 2, yakni gaji tinggi dan gaji rendah. Sementara untuk keputusannya sendiri berupa hasil perolehan THR dengan 2 kriteria, yakni kriteria tinggi dan rendah. Untuk tampilan awalnya seperti ini, terdapat button hitung. Apabila kita mengkliknya, maka akan muncul pop-up form inputan. User diharuskan menginputkan masa kerja dan gaji untuk menentukan tunjangan hari rayanya. Masa kerja ini dalam satuan tahun dan gaji dalam satuan juta. Misal saya menginputkan masa kerja 3 tahun dengan gaji 5 juta. Maka hasilnya didapat akan mendapatkan THR sebesar 400.000 dengan derajat keanggotaan sedikit sebesar 0,67, banyak sebesar 0,33, sehingga dapat disimpulkan bahwa THR 400.000 ini termasuk dalam kategori sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai source code yang digunakan untuk membangun program ini. Yang pertama, terdapat file index.php. File ini digunakan untuk mengatur tampilan halaman website. Pada file ini terdapat title, Fuzzy Tsukamoto untuk menentukan THR, kemudian terdapat CSS yang digunakan untuk mengatur tampilannya. Kemudian setelah title terdapat navbar. Setelah navbar terdapat section, di mana di dalamnya section terdapat penjelasan singkat mengenai Fuzzy Tsukamoto dalam penentuan THR. Kemudian terdapat kelas model yang digunakan untuk menginputkan masa kerja dan gaji. Kemudian terdapat kelas model lagi yang digunakan untuk menampilkan hasil perhitungan tunjangan hari raya. Selanjutnya, di halaman index.php ini sendiri terdapat fungsi JavaScript yang dengan ID hitung yang digunakan untuk button memanggil halaman hitung.php. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai file hitung.php. Pada file hitung.php ini digunakan untuk melakukan perhitungan Fuzzy Tsukamoto dalam menentukan THR. Dalam menentukan THR-nya sendiri, saya menggunakan 2 buah variabel, yakni masa kerja dan gaji. Pertama, kita menentukan dulu fungsi nilai keanggotaan. Untuk variabel yang pertama dengan kriteria yakni variabel masa kerja dengan kriteria lama digunakan fungsi apabila masa kerja kurang dari 2 tahun, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja lama sama dengan 0. Jika masa kerja lebih dari 2 tahun dan masa kerja
kurang dari sama dengan 5 tahun, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja lama sama dengan 0. Jika masa kerja lebih dari 5 tahun dan masa kerja kurang dari sama dengan 8 tahun, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja lama sama dengan masa kerja dikurangi 5 dibagi 8 dikurangi 5. Apabila tidak memenuhi ketiganya, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja lama sama dengan 1. Kemudian untuk variabel masa kerja dengan kategori sedang. Jika masa kerja kurang dari sama dengan 3, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja sedang sama dengan 0. Jika masa kerja lebih dari 3 dan masa kerja kurang dari sama dengan 5, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja sedang sama dengan masa kerja dikurangi 3 dibagi 5 dikurangi 3. Jika masa kerja lebih dari 5 dan masa kerja kurang dari 7, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja sedang sama dengan 7 dikurangi masa kerja dibagi 7 dikurangi 5. Jika tidak memenuhi ketiganya, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja sedang sama dengan 0. Kemudian variabel masa kerja kategori baru. Jika masa kerja kurang dari sama dengan 2, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja baru sama dengan 1. Jika masa kerja lebih dari 2 dan masa kerja kurang dari 5, maka derajat keanggotaan masa kerja baru sama dengan 5 dikurangi masa kerja dibagi 5 dikurangi 2. Jika tidak memenuhi keduanya, maka nilai derajat keanggotaan masa kerja baru sama dengan 0. Kemudian untuk variabel yang kedua, yakni variabel gaji dengan kategori tinggi. Jika gaji kurang dari 3 juta, maka derajat keanggotaan gaji banyak sama dengan 0. Jika gaji lebih dari 3 juta dan gaji kurang dari sama dengan 5 juta, maka derajat keanggotaan gaji banyak, yakni gaji dikurangi 3 dibagi 5 dikurangi 3. Jika tidak memenuhi keduanya, maka derajat keanggotaan gaji banyak sama dengan 1. Kemudian untuk variabel gaji kategori sedikit. Jika gaji kurang dari 2 juta, maka nilai derajat keanggotaan gaji sedikit sama dengan 1. Jika gaji lebih dari 2 juta dan gaji kurang dari sama dengan 4 juta, maka nilai derajat keanggotaan gaji sedikit sama dengan 4 dikurangi gaji dibagi 4 dikurangi 2. Jika tidak memenuhi keduanya, maka nilai derajat keanggotaan gaji sedikit sama dengan 0. Kemudian source code ini digunakan untuk perhitungan inferensi untuk menentukan nilai predikat alfa minimal terkecil dari nilai himpunan fasi. Untuk rule yang pertama, nilai predikat terkecil dari masa kerja baru dan gaji sedikit dengan Z1 600.000 dikurangi 300.000 dikali R1. Untuk rules yang kedua, nilai alfa predikat minimal dari masa kerja baru dan gaji banyak dengan Z2 sama dengan 600.000 dikurangi 300.000 dikali R2. Kemudian untuk R3, nilai alfa predikat minimal dari masa kerja sedang dan gaji sedikit dengan Z3 600.000 dikurangi 300.000 dikali R3. Kemudian R4, minimal alfa dari masa kerja sedang dan gaji banyak dengan Z4 300.000 ditambah R4 dikali 300.000. Untuk R5 nya, minimal alfa dari nilai predikat masa kerja lama dan gaji sedikit. Z5 nya 300.000 ditambah R5 dikali 300.000. Untuk R6 nya, nilai minimal predikat dari masa kerja lama dan gaji banyak
dengan Z6 sama dengan 300.000 ditambah R6 dikali 300.000. Dengan demikian nantinya dapatkan 6 buah rule untuk menentukan apakah seseorang mendapatkan THR kategori banyak atau dalam kategori sedikit. Selanjutnya, setelah kita menentukan rulesnya, kita akan melakukan proses diversifikasi. Source code untuk melakukan proses diversifikasi terdapat pada bagian ini. Diversifikasi dilakukan dengan membagi total dari semua R1 dikali Z1 dibagi dengan total R. Setelah didapatkan nilai Z atau nilai diversifikasi, maka nilai Z dimasukkan ke dalam derajat keanggotaan THR untuk ditentukan keputusan apakah nilai Z tersebut termasuk dalam THR kategori banyak atau kategori sedikit. THR sama dengan Z. Apabila THR kurang dari 300.000, maka nilai derajat keanggotaan untuk THR banyak sama dengan 0. Jika THR lebih dari 300.000 dan THR kurang dari sama dengan 600.000, maka fungsi derajat keanggotaan THR banyak sama dengan THR dikurangi 300.000 dibagi 600.000 dikurangi 300.000. Apabila tidak memenuhi keduanya, maka nilai derajat keanggotaan THR banyak sama dengan 1. Kemudian untuk variabel THR sedikit, apabila THR kurang dari 300.000, maka nilai derajat keanggotaan THR sedikit sama dengan 1, dan apabila nilai THR lebih dari 300.000 dan THR kurang dari sama dengan 600.000, maka derajat keanggotaan THR sedikit sama dengan 600.000 dikurangi THR dibagi 600.000 dikurangi 300.000. Apabila tidak memenuhi keduanya, maka nilai derajat keanggotaan THR sedikit sama dengan 0. Kemudian kelas ini digunakan untuk menampilkan hasil dari nilai THR yang didapat dengan derajat keanggotaannya, apakah termasuk besar atau THR sedikit. Kemudian ini function display THR untuk memunculkan fungsi hasil dari nilai derajat keanggotaan THR. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.